Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Ananda semuanya. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita belajar secara daring dari rumah. Ananda semuanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali pada pertemuan ini. Apa kabar kalian? Sehat ya? Alhamdulillah, semuanya berkumpul dengan keluarga di rumah dan Bapak berharap kalian tetap semangat dalam melakoni situasi saat ini. Kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ananda semuanya, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang teks prosedur dan kalian sudah mengerjakan semua tugas-tugas meskipun masih ada beberapa orang yang belum menyerahkan tugasnya dan itu Bapak tidak bisa terima lagi. Bapak berharap untuk yang berikutnya nanti kalian jangan sampai menunda menyerahkan tugas-tugas yang Bapak berikan. Tugas-tugas yang Bapak berikan itu tidak ada yang berat karena Bapak juga menyesuaikan dengan situasi kalian saat ini. Ananda semuanya, pada hari ini kita akan lanjutkan pembicaraan kita. Kita akan bicara tentang teks eksplanasi. Pernah nggak dengar teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi ini adalah sebuah jenis tulisan ya. Nah, nanti dalam materi ini Bapak akan jelaskan seperti apa teks eksplanasi tersebut. Tetapi sebelumnya, Anda semuanya, kita akan mencoba melihat materi kita minggu yang lalu. Minggu yang lalu, kalian sudah menyerahkan tugas ya. Nah, Bapak berharap tugas yang terakhir yang membuat teks prosedur itu nanti kalian baca ulang ya. Baca ulang kalimat demi kalimat. Kemudian nanti tolong perbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada penulisan teks prosedur tersebut. Memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan, kemudian memperbaiki untuk keruntutan paragraf yang lebih baik. Nah, nanti pada akhir semester Bapak akan minta kembali semua teks-teks yang kalian kumpulkan ini. Jadi yang pertama sudah ya, teks prosedur itu nanti dikumpulkan, disimpan. Demikian juga dengan teks eksplanasi ini nanti juga seperti itu ya. Jadi semuanya dikumpulkan dan yang sudah diperbaiki. Baik, kita akan teruskan Anda semuanya. KD kita pada hari ini yang pertama itu adalah mengidentifikasi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis. Yang kedua, mengkonstruksi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Nah, ini yang menjadi kompetensi kita pada hari ini ya. Nah, baik, kita akan lihat materi kita yang kedua ini. Judulnya itu adalah peristiwa alam dan sosial di sekitar. Jadi, sebenarnya dalam melakoni kehidupan ini ada dua peristiwa yang kita jalani ya, yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Yang pertama adalah peristiwa-peristiwa alam yang sering terjadi di sekitar kita, seperti banjir, bencana alam, mungkin hujan yang lebat, badai dan sebagainya. Itu yang peristiwa alam. Sedangkan peristiwa sosial itu adalah kejadian-kejadian juga yang ada di sekitar kita, misalnya tentang kenakalan remaja, kemudian hobi balapan liar, mungkin narkoba dan sebagainya. Nah, ini dikatakan dengan peristiwa-peristiwa sosial. Jadi ada dua ya. Nah, teruskan. Ananda semuanya, kita akan mencoba melihat dulu pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, kita lihat nanti pengertiannya. Yang kedua, ciri-cirinya. Teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam
dan fenomena sosial. Tadi apa katakan ada fenomena alam dan ada fenomena sosial. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah, ini kuncinya dulu ya, tujuan teks eksplanasi itu. Kemudian, yang kedua ciri-cirinya. Seperti apa ciri-cirinya? Nah, yang pertama, ciri-ciri teks eksplanasi tersebut, strukturnya terdiri atas pernyataan umum. Kedua, ada proses atau deretan penjelas. Yang ketiga, penutup. Jadi ada 3 ya strukturnya. Nah, mungkin hampir sama dengan teks prosedur, tapi nanti ada bedanya pada bagian kedua, deretan penjelas. Kita nanti akan lihat contohnya. Berikutnya, ciri-ciri teks eksplanasi itu memuat informasi sesungguhnya atau disebut dengan fakta. Jadi dalam teks eksplanasi itu harus ada fakta. Nah, kemudian yang ketiga, juga memuat informasi bersifat keilmuan. Jadi sesuatu yang bersifat ilmiah, keilmuan, misalnya tadi kita bicara tentang banjir gitu ya. Seperti apa banjir yang sudah membahayakan manusia misalnya? Apa ukurannya? Kemudian apa penyebab banjir? Mungkin penggundulan hutan misalnya. Pada batas berapa hutan itu dibuat gundul kemudian menjadi banjir. Nah, ini ada keilmuannya di sini. Kemudian yang keempat, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Ya, fenomena itu apa ya? Sebuah kejadian yang sudah berulang-ulang yang ada di sekitar kita. Nah, katakanlah banjir. Nah, banjir ini kan sudah jadi fenomena ya. Hujan sedikit sudah banjir. Itu terutama di Medan misalnya. Kalau hujan sedikit saja itu sudah banjir. Jadi ini sudah fenomena, sudah kejadian yang berulang-ulang dia ya, yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua, kita akan lihat identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Di sini ada 2 ya, ada fakta dan ada gagasan pokok. Ya, ada fakta, ada gagasan pokok. Ini ada informasi yang ada dalam teks eksplanasi. Apa itu fakta? Fakta itu adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Fakta terdapat dalam paragraf-paragraf teks eksplanasi. Jadi fakta itu adalah sesuatu yang nyata. Ya, kemarin tanggal 25 Juli 2020 telah terjadi hujan di sekitar lapangan Merdeka Binjai misalnya. Ini kan fakta gitu ya. Jadi benar nyata ya, benar nyata. Atau hari ini kita bertemu misalnya. Ya, hari ini tanggal 27 Juli telah diadakan pembelajaran bahasa Indonesia secara daring antara Bapak Saripudin Lubis dengan siswa kelas 11 MIPA SMA 1 Binjai misalnya. Nah, ini kan fakta ya. Jadi ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Paham ya? Itu fakta. Ada juga yang belum fakta. Misalnya begini. Beca, misalnya. Beca adalah sesuatu atau alat transportasi yang sangat dibutuhkan di kota Binjai misalnya. Nah, sekilas kita lihat sepertinya fakta. Padahal itu belum fakta. Beca sangat dibutuhkan oleh masyarakat kota Binjai. Nah, itu belum fakta. Tapi kalau kita balik, misalnya Budi hari ini tidak bisa berangkat ke sekolah karena ban sepeda motornya bocor. Akhirnya Budi memesan beca. Budi benar-benar butuh dengan beca. Nah, sudah jadi fakta dia gitu ya. Jadi fakta itu memang benar-benar terjadi. Nah, paragraf eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama itu adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Bahasa lain dari gagasan utama ini adalah dalam tulisan itu sebenarnya apa yang mau dibicarakan. Ini gagasan namanya. Misalnya mencari solusi terhadap
bencana banjir di Kota Medan. Berarti itu gagasannya, ya, gagasannya akan dikembangkan. Uh, Remaja Binjai mulai gandrung naik sepeda belakangan ini misalnya. Nah, ini yang menjadi gagasan. Nanti akan dijelaskan, ya. Kita lihat, ya. Bagaimana konstruksi informasi teks eksplanasi? Bagaimana konstruksinya? Bagaimana bangunannya? Nah, bagian-bagian teks eksplanasi, kemudian susun ulang teks eksplanasi. Jadi nanti kalian akan Bapak berikan sebuah contoh teks eksplanasi, ya, bagian-bagiannya tadi, strukturnya, kemudian nanti Bapak akan minta kalian untuk mengulang kembali teks itu dengan bahasa kalian, ya, dengan bahasa kalian. Kita akan lihat. Nah, teks eksplanasi diawali dengan pendahuluan atau pernyataan umum tadi, ya. Kemudian ada, ya, pernyataan umum tersebut dijelaskan oleh beberapa deretan penjelas. Ada dua, ya, deretan penjelas. Kemudian yang ketiga ada kalimat penutup atau paragraf penutup. Jadi 3 poin, ya. Yang pertama itu pendahuluan atau pernyataan umum. Kemudian yang kedua itu beberapa deretan penjelas, paragraf penjelas. Jadi ada beberapa, bukan satu, ya. Kemudian ada paragraf penutup. Baik, kita lihat. Nah, ini contoh, ya. Ini pernyataan umum. Sampah merupakan salah satu benda yang sudah tidak digunakan atau dimanfaatkan lagi. Keberadaan dari sampah sendiri sangatlah mengganggu, khususnya dari kesehatan masyarakat yang ada di sekitar. Jenis sampah sendiri dibagi menjadi dua. Pertama adalah sampah organik dan kedua adalah sampah non-organik. Nah, pada bagian ini sudah ada aspek keilmuan di dalamnya. Apa itu? Ada definisi sampah. Ya. Apa itu sampah? Dijelaskan di sini. Kemudian ada pembagian sampah, sampah organik dan sampah non-organik. Jadi ini yang dikatakan tadi, ciri-ciri teks eksplanasi itu bersifat keilmuan. Nah, kita lanjutkan ke paragraf kedua. Sampah organik merupakan sampah yang dapat terurai oleh bakteri dengan sangat mudah. Contoh dari sampah organik di sini adalah sayuran, daun yang sudah kering, dan berbagai jenis makanan yang sudah basi. Manfaat dari sampah organik yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah untuk pupuk tanaman atau pupuk kompos untuk tumbuhan. Sementara sampah non-organik, jadi pada bagian ini dijelaskan, yang pada paragraf keduanya, ya, dijelaskan tentang apa itu sampah organik dan apa itu sampah non-organik. Jadi ada dua paragraf di sini. Paragraf pertama tadi tentang pengertian sampah dan jenis sampah. Paragraf keduanya itu mengembangkan apa itu organik dan non-organik sampah itu, ya. Nah, jadi inilah yang dikatakan dengan pernyataan umum, ya. Apa itu? Tentang penjelasan sampah secara umum, kemudian pembagiannya, ya, kemudian penjelasan kedua bagian tersebut. Kalau kita ambil contoh yang lain, misalnya banjir, maka kita akan jelaskan dulu apa itu banjir. Kita ambil yang lain, misalnya angin puting beliung. Apa itu angin puting beliung? Nah, cari definisinya. Nah, mencari definisi, sebaiknya yang pertama sekali kalian lihat dari KBBI. Nanti di ponsel kalian, handphone kalian, silakan diunduh, ya, di download aplikasi KBBI 5. Maka kalian akan menemukan segala macam pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan KBBI 5 tersebut, ya. Jadi puting beliung. Nah, kalau dia misalnya peristiwa sosial, apa misal contohnya tadi? Kegemaran naik sepeda yang mulai digandrungi oleh remaja Binjai misalnya. Jadi, apa itu sepeda? Ya. Lalu apa jenis sepeda? Mungkin ada berapa. Nah, ini dikembangkan pada paragraf pertama. Atau mungkin cerita tentang narkoba. Apa itu narkoba? Ya. Jadi, ini untuk pernyataan umumnya. Nah, berikutnya kita masuk ke deretan penjelas. Nah, Bapak bacakan, di sekitar masyarakat, sampah memang menjadi suatu fenomena yang cukup banyak dijumpai.
Pada awalnya, sampah-sampah adalah hal yang biasa berserakan di sekitar rumah dan sebagainya. Namun, ternyata sampah bisa memunculkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat sendiri, seperti banjir, longsor, dan juga bisa menjadi sumber dari penyakit. Sampah yang selalu diabaikan dan menumpuk ternyata bisa menyebabkan bau yang amat tidak enak. Jadi di sini mulai dijelaskan tentang dampak dari sampah. Nah, ya, jadi pada deretan penjelas ini jelaskan tentang dampak sampah. Apa saja dampaknya? Jadi satu-satu harus dijelaskan. Bila perlu pada deretan penjelas ini bisa dibuat menjadi beberapa paragraf. Kalau di sini kan cuma satu paragraf ya. Jadi misalnya di sekitar kita sampah memang menjadi suatu fenomena. Nah, pada paragraf kedua nanti misalnya jelaskan apa dampak yang pertama. Paragraf berikutnya apa dampak yang kedua. Nah, jadi di sini silakanlah kira-kira permasalahan apa yang sering muncul dengan adanya sampah itu. Jadi di sini harus ada masalah. Ya, harus ada masalah ditampilkan di sini. Jadi tidak boleh nggak ada masalah gitu ya, harus ada masalah. Kita cari masalah ya. Nah, bukan cari masalah seperti itu ya, tapi di sini memang ada masalah yang harus kita tampilkan. Nah, berikutnya penutup. Nah, apakah kamu terbiasa membuang sampah sembarangan? Maka bisa menimbulkan dampak yang amat merugikan di kemudian hari. Karena itu, sebagai makhluk yang ingin sejahtera, mari menjaga lingkungan sekitar dengan membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini berarti apa ini? Solusi yang kalian tawarkan. Apa solusi? Apa pemecahan yang kalian tawarkan untuk menyelesaikan yang tadi ada pada bagian yang kedua, deretan penjelas atau permasalahan tadi. Jadi di sini paragraf ketiga ini atau bagian ketiga ini berisi apa yang menjadi solusi. Disinilah munculkan interpretasi kalian, munculkan penafsiran yang mungkin dapat menyelesaikan persoalan tentang sampah. Mudah ya? Kan tidak sulit ya? Nah, jadi Bapak kira ini bukan hal yang sulit dan nanti ketika kalian membuat tulisan silakan ambil contoh ini ya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, lalu di sini ada kata abstraksi. Nah, kalian sebentar lagi Bapak akan minta untuk mengabstraksi. Mengabstraksi itu artinya kalian mencoba merangkum kembali apa yang telah Bapak sampaikan tadi pada 3 poin ini. Ini ya. 1, kemudian yang kedua, dan yang ketiga. Kalian abstraksi, kalian rangkum dengan bahasa kalian, kemudian coba kalian konstruksi bangunan yang baru, membuat sesuatu yang baru seperti ini, tapi jangan sama. Harus dengan bahasa kalian. Bapak akan tahu nanti sama atau tidak kalian buat gitu ya. Nah, ini boleh saja kalian ambil bagian pertama ini contohnya yang ada di sekitar tempat kalian. Ya, bukan paragraf pertama ya, paragraf kedua ya di sini. Misalnya, di sekitar masyarakat Limosunde Binjai misalnya. Jadi, boleh tunjukkan tempatnya di mana. Atau mungkin gunakan saja tempat kalian. Atau mungkin di sekolah kita. Ya, boleh dibuat di sekolah kita menjadi contohnya gitu ya. Jadi harus ada fakta yang akan tampilkan. Jadi gunakanlah bahasa kalian sendiri nanti untuk membuat sesuatu yang baru dari teks eksplanasi ini. Jadi contohnya tentang sampah ya, tentang sampah. Jangan yang lain, harus tentang sampah ya, yang ketiga ini ya. Ini menjadi tugas kalian nantinya ya. Nah, jadi mengabstraksi itu, pertama sekali yang kalian lakukan adalah membaca dulu teks dengan cermat dan teliti, teks yang tadi. Nanti supaya lebih mudah, boleh kalian pausekan ya, supaya bisa berhenti videonya ini. Kemudian mencatat gagasan-gagasan penting yang tersirat dalam teks ini. Jadi apa kira gagasan yang ada dalam teks tersebut? Boleh yang tersirat ya, yang tidak kelihatan. Lalu menyusun dan mengembangkannya kembali menjadi sebuah karangan. Baik ya, Bapak kira tidak sulit. Jangan lupa nanti berikan judul. Ya, apa judulnya? Nah, sesuaikan dengan gagasannya. Ya. Sampah di sekitar kita. Sulitkah untuk mengatasinya? Misalnya seperti itu. Boleh judul seperti itu, tanda tanya ya.
Atau mungkin judulnya bagaimana, tanda tanya ya. Sekarang kita buat kalimat berita ya. Upaya mengatasi sampah yang ada di sekitar SMA 1 Binjai misalnya ya. Itu judulnya. Jadi judul itu seperti itu. Silakan nanti kalian buat. Jangan lupa di bawahnya dibuat oleh nama kalian ya, oleh nama kalian. Nah, tugas ini nanti Bapak akan buat redaksi kalimatnya di bagian tugas siswa ya, classwork itu tugas kelas, dan kalian baca dan mengirimkannya pun nanti di situ. Jangan lewat bagian depan ya. Lewat tugas kelas itu melalui lampiran. Tugas-tugas yang kalian berikan kemarin itu sebagian besar sudah benar gitu ya. Nah, untuk tugas ini nanti Bapak berharap sebaiknya diketik ya, diketik. Jangan tulis tangan ya. Kecuali kalian sulit untuk mengetik, boleh tulis tangan, tapi harus dengan rapi. Jangan berikan bunga-bunga, gambar-gambar di sekitar tulisan kalian ya, polos saja ya. Tapi kalau bisa diketik, silakan diketik dan tetap memperhatikan ejaan. Jangan sampai salah ejaannya ya. Jangan sampai salah ejaannya. Nanti kalau salah ejaannya tentu akan mengurangi nilai tugas kalian itu. Begitu ya. Baik, Bapak kira ya ini yang menjadi materi kita pada hari ini. Silakan nanti diulang kembali video ini untuk bisa memahami lebih baik lagi. Bapak kira ini saja untuk pertemuan kita. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Ya, tetap semangat kalian bekerja, belajar, jangan sampai semangatnya menjadi rendah ya. Baik, Bapak kira ini saja. Selamat bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.